Iya, Mbak. Om Sairam. Sairam. Sairam Bu Rat. Nggih, Sairam Bu Rati ya. Saja dari matahari yang menyinari setiap orang atau hujan yang menyirami setiap tempat, tak membedakan suku atau warna kulit, kasih ada bagi yang kaya dan miskin. Kasih semua, layani semua, kasih sayang dan kedamaian yang kita perlukan. Kasih semua, layani semua, dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Belajar dari matahari yang menyinari setiap orang atau hujan yang menyirami setiap tempat, tak membedakan suku atau warna kulit, kasih ada bagi yang kaya dan miskin. Kasih semua, layani semua, kasih sayang dan kedamaian yang kita perlukan. Sairam, Masuk Sairam sih. Kawitri. Kawitri. ya selamat bergabung. Nggih, Masih makasih. dulu ya kita, Om Sairam, Sairam. buat sendiri. Sairam, Om Sairam. Ode, Sairam, Bro Sanjip Kumar ya. Sairam, selamat bergabung. Sambil menunggu kita dengarkan musik-musik PNK ya, Sairam. Ya, Sairam, silahkan. Kasih semua, layani semua, dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Belajar dari matahari
Tadi kan udah sedikit. Salam Saira.
Sairam. Om Sairam. Om Sairam baru terdengar. Om Sairam. Om Sairam. Iya, Udah kedengaran. Iya, tadi nggak kedengeran, Sairam. Om Sairam, Bapak Ibu semuanya. Sairam, Bu Rati. Sairam, Ibu. Sairam. 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 Kakak-kakak hebat nih, kakak-kakak Yud, kakak Lina. Ada Kakak Lingga. Ada Eka Raya. Sairam, Kak Lingga. Sairam, apa kabar? Om Sairam. Ibu-ibu Bapak. Om Sairam, Ami. Sairam lagi di jalan. Om Sairam, mamanya Kak Lingga. Buat Susanti. Sairam deh, Sairam. Sairam, apa kabar? Sairam Eka. Eka Laya, apa kabar? Sairam Eka. Di asram, Kak? Masih di asram, udah pulang? Masih. Oke, salam sama Bunda ya. Sama Siap. Bu Putri. Oke, Sairam. Sairam ada Ibu Vera di sini, Sister Kamlu sudah bergabung juga. Sairam Sister Kamlu, Bu Vera. Sairam semuanya. Sairam. Dari siapa nih? Sister Naina Payel ya. Sairam. Sairam. Kita tunggu. Sairam Sister Laksmi. Budi. Sairam Sister Laksmi. Sairam ini sister ya, Cudamani nih saya baca namanya. Nam Sairam. Ibu Swasti juga masih connecting audionya ya, mungkin jadi belum dengar. Oke. Kita masih menunggu. Hari ini moderatornya Pak Dewo Gianyar, kita masih menunggu beliau. Gimana Mbok Putu Swantini, Om Sairam? Sairam Mitri. Apa kabar? Baik. Bundaran hari ini pasti ini seminggu 3 kali ya, luar biasa loh Denpasar ini. Sairam, Wah, hebat. apa kabar? Sairam semua. Tadi hari ini berarti tadi pagi juga Mbak Bikas ya Bu ya? Ya ada. Ya, Kami ada. Kas. Ya. Sairam Bu Rad, apa kabar? Sairam model. Sairam. Kenapa ngatre? Sehat? Becik, sehat Ibu. Ada Sister Risma, Sairam. Sairam. Ya, Sairam Bu Putu. Risma. Ya. Ada Budika ya, Budika, Sairam. Oke, Om Sairam. Sairam Budika, apa kabar? Baik, Sairam. Ada Sister Naina ya, Sister Naina. Sairam Mbak Risma. Sairam. Sairam Risma. Ada Sister Niputu Sriani, boleh kita kenal? Sairam. Sairam Lingga, Kak Lingga. Kak Lingga di mana nih? Di Jakarta? Dia di Jakarta, Tante, di kos. Anak kos. Ini ada Ada pemundanya. Sairam. Gusti Madewid. Sairam. Sairam Pak, Sairam, Om Sairam. Oke. Dewa Ayu, sila Sister Ayu, Sairam. Sekarang mau masuk ini. Sister Dewa Ayu. Oke. Sairam Bu Dewa Ayu, Sairam. Ibu Swasti sepertinya ada kendala connecting terus. Ya. Sis Kamlu, gimana semuanya Sis Kamlu?
Sairam, Smile lancar. Hari ini kami jalan ya? membagikan masih jalan, tetap jalan online. Biasa. Online. Pakai apa sih? Kita ada pakai Zoom, kita juga pakai WhatsApp video. Oh, Jadi dibagi anak-anaknya, karena satu kelas 4 guru kan. iya. Jadi dibagi-bagi, karena satu kelas ada 30 anak, ada 28, ada yang 11 anak, jadi dibagi-bagi. Hari ini hari rapot, kebetulan. Iya. Selamat ya Doain Sis Kamlu. Ya, doain ya, biarin Ya, Sairam. anak-anaknya bisa berhasil semua. Sairam, Dan gurunya pasti. semangat semua. Ada Sister Jangki. Masih Sairam Jangki. ada nih Sister Selfie dari Medan ya, Om Sairam, Sister. Sairam Sister. Sister Fitri, Om Sairam Bunda. Sairam Sister Sylvia. Apa kabar? Baik. Sairam. Sairam Kaipi. Sairam Putu. Jumpa lagi. Aduh, sehat. Ya, sehat-sehat. Sambil gini nih, sambil Lihat ramai ya, lihat ramai ya. Oh, PJ Risma itu Putu ya? Iya, Putu Juli. Oh, Putu Juli. Sairam Putu Juli. Putu Juli Risma, ya. Kalau nggak Oke. begini, kita nggak saling tahu satu sama lain ya. Guru-guru Iya. adanya begini kita jadi saling kenal. Hikmah Corona. Sairam Sister Jangki. Halo Apa Sister kabar, Sister Sumarini? Sairam, Sister Fitri. Sairam, apa kabar? Baik, apa kabar? Sairam Sis Fitri. Pak siapa? Pak Dewa Gianyar ya? Oke. Coba sebentar saya telepon lagi ya, beliau. Oke, silakan. Oke, Mbak De, boleh diajak ngobrol dulu yang lain. Minta tolong. Oke. Sepertinya sudah semua saya sapa ya. Ibu Naina ya. Ada Ibu Naina. Yang pribadi mana nggak ada? Oh, yang pribadi namanya belum masuk sini. Pasti kelihatan. Ngapain lu? Kenapa ini? Kok nggak ada suaranya? Yang Om Sairam. Bu Swasti, Sairam. Sairam Ibu, apa kabar? Sairam. Sairam. Kabar baik, Sairam semuanya. Sairam, Ibu Swasti. Berat. Iya. Sairam. Sairam. Sairam, Bu Sairam, Swati. Sairam. Baru bisa join. Tadi lama ya connectingnya Ibu. Iya. Ada gangguan. Ini yang iPhone siapa ya? Sairam, masih iPhone tertera. Mungkin ada gangguan untuk Iya. connect. Iya. salam untuk Hita Bu yang ulang tahun hari ini. Siapa ini? Bu. Oh, Hita ulang tahun, Bu. Wah, selamat ulang tahun buat Hita, Sairam. Kemarin, ampun, Aduh, senang sekali. Halo, Karisma, apa kabar? Wah. Selamat ulang tahun. Nggih.
Asik. Ada Pak Gede Somantika, Saira. Pak Gede. Ada Bunda Gede Somantika, ada Bunda Indira. Mama Hendrik. Halo, Sairam. Sairam, Bunda Indira. Sairam, Bude. Sairam semua. Burat, Mbak Witri. Sairam. Sairam. Sairam, Bunda. Bagus. Ada Ibu Sriwedari PA gitu. Sri. Sairam. Sriwedari. Ya, ini Pak Dewonya masih agak belum bisa dihubungin. Oke. Oke. Sis Witri bisa juga langsung. Ini nanti. Tunggu aja beliau dulu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kalau Ya, di ya. jam Oh. ini memang sudah jam 6. Ya. Jam HP. Sairam Pak Gede Somantika. Audionya belum join kayaknya audionya. Bapak Ibu yang belum join audio, diklik mic yang di bawah ya. Oke, semua tinggal Pak Gede ya. Dipandu oleh Kak Lingga. Kalau ada yang bertanya tentang. Oke. Tadi Sis Witri sudah coba share screen-nya? Oke, kita coba lagi ya. Tadi sih share screen untuk Ya. YouTube sudah bisa sih, cuma untuk materinya Mbak kita coba dulu ya sambil menunggu juga ya. Gimana? Kita coba nggak apa-apa ya sambil menunggu. Boleh. Sambil Kak Lingga, tolong ada yang tanya di chat box, Kak. Suaranya nggak terdengar katanya, Kak. Ayu. Siapa nih? Oh iya. Kak Lingga bisa jawab di situ. Di chat. Kayaknya yang nanya. Ada di chatnya, Kak. Enggak orangnya. Dewa Ayu Putu Sugiani. Katanya nggak kedengeran suaranya. Ada di chat, Kak. Chat box-nya, Kak. Sairam Bu Mary. Sairam Bu Mary. Sairam udah terlihat ya? Ya, terlihat. Di slideshow bisa? Coba sebentar ya, kita coba. Biasanya kadang-kadang itu dia. Oke. Bentar. Oke, saya benerin dulu nih, stop share dulu ya. Sebentar, coba ini. Bisa? Kelihatan nggak ya? Delay apa nggak? Kelihatan. Enggak kelihatan. Mau. Oke. Oke. Slide satunya dulu, Kak Witri. Bu Guru Witri. Nomor 1 deh. Coba Kak Witri, nomor 1. Slide satunya. Ini Kak. Ya. Dia nggak mau ya. Ini. Ya. Slide ini kan yang judulnya? Enggak. Metodologi kan nomor 1-nya ada tulisan metodologi. Ini slide 3. Oh, coba cek dulu. Bentar ya, stop share dulu ya. Ya. Halaman pertama memang metodologi pengajaran. Ya. Terus buku yang kedua 5 teknik mengajar kan, Bu Dek? Ya. Tadi muncul di layar langsung duduk hening.
Nah, itu dah berarti kayak delay gitu kalau pakai slideshow. Ya dah nggak usah, nggak usah. Kita coba pakai slideshow, kadang-kadang gitu dia delay. Ini ya, sekarang Oke. kita coba lagi ya, ini udah dari metodologi ya, screen-nya ya, coba. Ya. Tapi meditasinya nanti ada gerakan-gerakan. Oh gitu. Ada kalau misalkan tidak di slideshow dia nggak bergerak. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. No what. Oke, nggak usah di itu. Hah? Oke, nanti lagi deh. Nggak usah lah, nggak usah biar gini aja. Oke. Oke, Pak Dewo sudah bergabung kah? Sairam belum ya? Kayaknya, aduh gimana ya nih? Iya, langsung deh Bu Guru Witri. Oh, masih mute. Kak Witrinya masih mute. Mas Sairam sepertinya kita mulai aja ya, Bude Ismaili dan Bapak Ibu sekalian. Nanti Pak Dewo mungkin ada kendala, belum bisa bergabung. Sebenarnya malam hari ini moderatornya adalah Pak Dewo Gianyar. Mungkin nanti beliau akan segera menyusul. Jadi kita mulai aja karena waktu sudah menunjukkan jam di komputer jam 6:02, di jam saya sudah jam 6:07. Kecepatan. Oke, kita mulai dengan Om 3 kali. Shanti. Oke, Om Sairam, selamat datang. Om Sairam. Bapak dan Ibu semua, brother dan sister sekalian, senang sekali kita bisa berkumpul di sini. Oh, Om Sairam, ada Bu Nali yang sudah bergabung juga di sini. Ada Sis Ayu. Sister Ayu, Bu Guru Ayu Surtiari juga. Nah, untuk Sairam. Ya, karena waktunya sudah menunjukkan jam 6:04 di sini ya di komputer saya. Untuk menghemat waktu dan kita nanti juga bisa banyak hal yang kita sharingkan, kita diskusikan. Jadi kita mulai saja materi pada hari ini. Om Sairam. Om Sairam. Om Sairam Pak Dewo. Ampura, salah masuk kamar. Sairam. Bapak dan Ibu, Niki, Pak Dewo Gianyar adalah moderator yang akan membantu kita malam hari ini. Dan waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Dewo. Om Sairam. Sairam Pak Dewo. Nggih, Sairam Bu. Sairam. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf, ampura banget Niki, salah kamar tadi masuk di ruang sebelah. Nggih. Sama kemarin saya begitu Pak. Nggih, baik. Om Sairam. Om Sairam. Ya. Bapak dan Ibu peserta pelatihan guru Balfikas seluruh Indonesia yang melalui link Zoom pada kesempatan ini karena waktunya sudah ya sesuai waktu yang sudah ditetapkan, sudah seharusnya memang harus sudah dimulai. Mari kita akan mulai acara kegiatan kita pada sore menjelang malam pada
saat ini. Kita akan awali dengan mengucapkan Om Karam 3 kali. Mari kita sama-sama. Terima kasih. Baik. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita sehat semua. Demikian juga kepada para peserta yang sudah hadir. Dan pada kesempatan ini kita akan mulaikan saja acara kita supaya tidak ada waktu-waktu yang terluang. Nah, untuk kesempatan yang pertama, saya akan persilakan Sis Made Sumarini, ya Bunda Sumarini saja ya. Saya Bapak. Saya lebih pas menyapa seperti itu ya. Jadi mungkin sedikit saya perkenalkan CV beliau, bahwa beliau adalah salah satunya sebagai guru Balfikas. Ya, selain juga guru, tentu saya dapat bocoran juga sebagai governing board sekolah Satya Sai. Luar biasa ini narasumber kita pada malam hari ini. Semoga Ibu bisa membagi ilmu kepada kita semua. Nah, untuk menghemat waktu, saya persilakan Ibu untuk menyampaikan materi yang pada malam hari ini akan tentang metodologi pengajaran Balfikas. Wah, luar biasa ini, bagaimana kami memang di sekolah biasa dengan mengajar, tetapi saya juga ingin menyerap ilmu pada malam hari ini tentang bagaimana metodologi pengajaran Balfikas. Ini kan berbeda dari yang kita sudah lazimnya dilaksanakan di sekolah-sekolah. Untuk menghemat waktu, saya persilakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Ini sebenarnya ada 2 materi yang disampaikan. Mungkin saya berikan kesempatan Ibu kedua-duanya sekaligus supaya tidak ada jeda. Ya, sekitar 30 menit, berarti ada 1 jaman. Mungkin kalau ada sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Nah, kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing, nanti silakan menyampaikannya lewat chatting supaya nanti kita bisa lihat pertanyaan ataupun saran-sarannya. Saya persilakan Bunda Made Sumarini, silakan. Om Sairam. Om Sairam, sukses semua Pak Dewa. Om Sairam. Pertama, sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Saya ucapkan Om Sairam dan selamat malam. Kalau dari Bali, Niki sudah malam ya, udah selamat malam. Mungkin selamat sore di Jakarta. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, para guru Balfikas yang saya cintai. Om Sairam, Kak Lingga, ada yang belum di mute Kak Lingga? Minta tolong ya Kak. Ya. Oke, yang lanjut Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk sharing tentang metodologi pengajaran Balfikas kepada para guru Balfikas senior. Jadi saya merasa Bapak Ibu semuanya sudah berkecimpung dalam kegiatan pembelajaran Balfikas sudah cukup lama, jadi saya yakin Ibu Bapak semuanya juga sudah sangat banyak pengalaman dalam mengajar Balfikas. Jadi saya akan anggap kesempatan kita ini adalah sharing bersama. Jadi bukan hanya dari saya, karena saya juga sangat terbatas, ingin juga menimba ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Kebetulan kita diberikan kesempatan oleh Bhagawan bisa bertemu secara online seluruh Indonesia
pasti pengalaman dari Bapak Ibu guru di berbagai daerah sangat banyak. Nanti kita sharing. Memang secara tugas sekarang dimandatkan kepada saya, tetapi Ibu Bapak semuanya mohon berkenan untuk sharing. Nah, seperti yang kita ketahui, saya asumsikan Bapak Ibu semua sudah familiar dengan semua metodologi. Jadi seperti kita ketahui, dalam program Balfikas ada 5 teknik familiar yang sudah biasa kita lakukan ya. Kak Witri, silakan next. Jadi 5 teknik itu sudah kita coba slideshow ya, kita coba dulu ya. Tapi kalau misalnya ternyata delay, kita kembali lagi ya. Boleh, boleh. Coba dulu. Muncul nggak 5 teknik mengajarnya? Apakah muncul? Enggak, di saya enggak muncul. Oke, ya sudah, tidak usah ya. Nggak tahu kenapa saya juga nggak ngerti. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, enggak. Kalau orang ketiga yang sharing muncul. Muncul. Ya, ada yang muncul? Sudah muncul, tapi muncul. Oh, enggak, kalau slideshow nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa, begini dulu ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa, nggak usah share itu. Oke. Maaf, Sairam, Tante. Ya, gimana? Mungkin waktu klik share-nya langsung klik screen aja, Tante. Oh, jadi gimana, Kak? Ya kan akan munculin PowerPoint, habis itu klik share. Oh, jadi klik PowerPoint. jangan share screen dulu. Jadi kita klik PowerPoint dulu, baru share screen ya? Iya. Coba ya, kita ulang ya. Nah, kita posisi slideshow dulu, baru share screen gitu ya? Iya, di alt tab aja, Tante. Bisa nggak, Tante? Sorry. Muncul nggak? Udah muncul. Saya ikut tadi. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Tante Supari ini Aku mau jawab, Bu. Kak Ringga, ada suara rindik keras sekali, Kak. Maaf ini. Ada suara gamelan. Boleh tolong di-mute untuk itu. Ya, ini sudah mute. Yang ini. Soalnya hostnya di Tante Witri. Oke. Ya. Oke, Saira, mudah-mudahan slide-nya. Bisa, Oke, ya? ini bisa di next. Oke, coba. Di next, Bu Guru. Benar ya? Benar, ya. Silakan lanjut. Lanjut ya. Poin-poinnya. Langsung semua? Oke. Siswi Tri. Sudah kelihatan? Oke. Tulisannya enggak? Oke, ya. Sudah. Lihat ya. Sudah. Kelihatan, ya. kelihatan. Oke, Saira. Nah, kita sama-sama sudah familiar dengan 5 teknik mengajar ya. Jadi yang pertama ada duduk hening, kemudian doa. Jadi duduk hening itu biasanya kalau kita di luar Balfikas, di luar SAI, kita hanya sebut duduk hening. Tapi kita di SAI Center sudah terbiasa menyebutnya dengan meditasi. Jadi yang pertama meditasi,
kemudian berdoa, bernyanyi, bercerita, dan kegiatan kelompok. Next, Kak Witri. Nah, Ibu Bapak, kita nanti di sesi berikutnya untuk duduk hening akan kita bahas lagi lebih detail. Jadi kita bahas secara singkat saja. Langsung aja Kak, karena delay. Jadi kita bahas saja secara singkat betapa pentingnya momen teknik duduk hening ini di setiap pelajaran Balfikas yang kita lakukan. Karena duduk hening mampu memprogram ulang ke dalam sehingga mengangkat kesadaran diri keluar sehingga kita bisa mendapatkan pikiran yang suci. Duduk hening mampu memprogram ulang ke dalam dan mengangkat kesadaran diri kita keluar sehingga kita bisa mendapatkan pikiran yang suci. Jadi dari duduk hening kita berlatih untuk konsentrasi, mengikuti pelajaran selama kelas berlangsung dan ternyata dari pengalaman yang dilakukan oleh para guru Balfikas maupun para guru PNK yang pernah saya temuin seperti Dr. Jumsai, beliau menyampaikan bahwa duduk heninglah core dari keberhasilan program ini. Betapa pentingnya ya. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan duduk hening tersebut, yaitu sikap tubuh yang baik, kemudian pengaturan nafas, dan fokus pada pikiran. Nanti kita akan bahas ini lebih detail, jadi boleh Ms. Fitri next dulu. Nah, manfaat duduk hening ini sangat-sangat banyak untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan daya ingat, meningkatkan ketenangan dan rasa damai. Kemudian, Kak Sairam, Fitri, membantu mengendalikan diri, mengembangkan intuisi, meningkatkan kreativitas. Jadi sungguh sangat banyak manfaat yang kita dapatkan dalam melakukan meditasi ini. Next, Kak Witri. Nah, untuk kelas Balfikas, duduk hening yang disarankan itu adalah meditasi cahaya. Jadi karena cahaya itu bersifat universal, bisa diterima oleh semua agama, maksudnya semua pihak ya. Alami, lembut dan aman, bersifat menerangi, dan tidak habis kalau dibagikan. Sama halnya dengan kasih sayang, tidak akan pernah habis bila kita bagikan. Next. Nah, setelah duduk hening, teknik yang kedua itu adalah doa. Jadi doa atau dilanjutkan dengan kutipan kata mutiara ini, sebagaimana halnya badan kita memerlukan makanan, maka jiwa kita juga perlu makanan. Nah, doa ini adalah makanan bagi jiwa. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa doa yang kita berikan pada anak-anak Balfikas itu mesti berupa mantra-mantra, mesti berupa kalimat-kalimat yang complicated, tidak seperti itu. Doanya bisa kita create sesuai dengan bahasa kita. Nah, kebetulan kalau di kelas Balfikas kita kan bebas banget untuk share apa yang suami sampaikan. Kita bebas menyebut nama Baba, kita bebas mengucapkan semua doa-doa yang kita ketahui. Tapi yang terpenting setiap doa yang kita sampaikan itu kita pahami artinya, dan sehingga kita dengan penuh penghayatan dalam mengucapkan doa tersebut. Doa tidak hanya bisa dilakukan dengan kata-kata, tapi juga bisa kita create dalam bentuk lagu, kutipan. Jadi biar si anak itu menjadi setiap langkahnya ada dalam doa. Di setiap
setiap saat penuh doa. Jadi doa itu membuat mereka confident. Doa itu selalu menemani langkah mereka. Nah, contoh-contoh doanya, next Kak Witri. Nah, pada perayaan Guru Purnima di tahun 1962, suami memberikan doa yang luar biasa sekali kepada kita semua, baik guru, anak-anak, maupun seluruh bangsa, betapa pentingnya kita mengawali hari kita dengan doa yang sederhana. Jadi karena ini doanya universal kepada semua orang, pada seluruh bangsa, suami memberikan doa yang luar biasa. Jadi doanya, oh Tuhan, aku terlahir kembali dari rahim tidur. Aku bertekad melaksanakan semua tugasku hari ini sebagai persembahan kepadamu. Dengan Engkau selalu berada di hadapanku. Jadikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatanku suci dan murni. Semoga aku tidak menyakiti hati siapapun, dan semoga tidak ada siapapun yang menyakitiku. Tuntunlah dan bimbinglah aku sepanjang hari ini. Nah, ini menurut saya luar biasa sekali, dan saya bersyukur sekali terlibat di kegiatan Balfikas, karena seandainya saya tidak kenal Balfikas, mungkin tidak tahu ada doa yang indah seperti ini yang Begawan berikan untuk kita. Dengan memulai hari kita dengan doa pagi seperti ini, kita sudah menyerahkan hidup kita, jiwa kita, raga kita kepada Begawan, sehingga apapun yang akan kita jalani sepanjang hari itu sudah kita serahkan kepada beliau, sehingga kita akan siap menerima baik suka maupun duka dalam hari-hari yang kita jalani. Nah, di kelas Balfikas, doa ini biasanya kita perkenalkan dan kita ajak anak-anak untuk mempraktekkannya. Tapi kadang-kadang malah orang tuanya yang belum terbiasa, sehingga kita perlu sekali kerjasama dengan orang tua untuk mengajak putra-putrinya setiap hari berdoa saat bangun tidur. Walaupun tidak persis sama seperti ini, setidak-tidaknya di awali hari kita ucapkan doa. Nah, setelah kita diperkenalkan doa pagi oleh Begawan seperti itu, suami pun memberikan doa malam untuk kita. Jadi doa malamnya juga sangat-sangat indah oleh Begawan. Ini suami langsung yang memberikan doa untuk kita. Oh Tuhan, tugas hari ini yang bebannya kuserahkan padamu pagi ini sudah selesai. Engkaulah yang membuatku bisa berjalan, berbicara, berpikir, dan berbuat. Kuserahkan kembali di kaki padmamu segala pikiran, perkataan, dan perbuatanku. Tugasku sudah selesai. Terimalah aku kembali padamu. Sairam, jadi seperti itu kita dituntun oleh suami untuk mengakhiri hari-hari kita. Jadi apapun yang terjadi sepanjang hari itu, kadang kita sedih, kadang kita marah, kadang kita ada gejolak apa, kita serahkan kepada Begawan dan kita kembali ke pangkuannya. Jadi suami menuntun kita, dan sekarang kita diingatkan menjelang Guru Purnima ini suami berikan ketika Guru Purnima tahun 1962. Kadang-kadang kita lupa, dan sekarang dengan program dari SSGI ini menjelang perayaan Guru Purnima 5 Juli nanti, kita semua diingatkan kembali betapa sayangnya suami pada kita, bagaimana kita mengawali hari kita dan mengakhiri hari kita, dan menyerahkan semua kerja kita kepada Begawan. Nah, itu salah satu contoh doa yang bisa kita
berikan kepada anak-anak, kita juga bisa membuat doa-doa yang lain dan meng-create doa itu dalam sebuah lagu, dalam sebuah puisi, dan kadang-kadang anak-anak itu membuat doa-doa yang mengagetkan kita semua. Jadi kemarin seperti yang disampaikan dalam video-video yang kita lihat selama pementasan anak-anak Baltikas selama 30 hari ini, dan kita sudah sampai di hari ke-23 kalau nggak salah. Luar biasa sekali doa-doa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Ternyata mereka benar-benar mutiara-mutiara, anak-anaknya bagawan yang akan disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin saya di masa depan. Nah, kalau ini contoh doa dalam sebuah lagu. Saya yakin Bapak Ibu semua yang sudah terbiasa menghandle kelas juga banyak sekali telah membuat doa-doa yang indah, baik dalam lagu dan puisi. Nanti mungkin bisa kita share di grup kita, di WAG kita, sehingga kita semua bisa memperkaya koleksi doa-doa kita yang unik, mungkin dalam poster, mungkin dalam apa saja ya. Jadi ini contoh doa dalam lagu, Ibu Bapak sudah tahu semuanya ya. Damai, 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 damai di dunia, damai, 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 damai semuanya, damai semuanya, damai semuanya. Nah, kalau saya biasanya doa ini saya sampaikan di akhir pelajaran, jadi biar suasana hening, suasana damai itu terbawa pulang saat kelas berakhir, kita nyanyikan lagu ini, selesai duduk hening terakhir. Nah, ada juga satu doa yang menyentuh banget, saya nggak tulis dalam presentasi, itu memang belum saya tulis dalam presentasi, tadi saya ingat, ini doa universal juga dalam sebuah lagu, jadi kayak gini, may the love we share spread its wings, fly across the earth and bring new joy to every soul that is alive. May all the people in all the world be happy. Semoga seluruh dunia bahagia. Samasta loka sukino bhavantu. Jadi doa itu setiap hari kita ucapkan, seperti halnya kita setiap kali mengakhiri sebuah acara, betapa penting kita share doa kepada semuanya. Bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, tapi semua orang. Kita doakan damai dan bahagia. Andai kata doa, pikiran positif ini kita share kepada semua orang, saya yakin energi doa ini akan menenangkan gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Jadi doa itu powerful sekali. Prayer can change the world katanya ya. Nah, itu sebagian doa yang bisa kita bagikan ke anak-anak, baik berupa lagu maupun doa-doa yang dikutipkan dari suami. Nah, manfaat doa yang lain juga banyak sekali. Jadi dengan berdoa, Kak Witri, jadi kadang-kadang kita suntuk banget, tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi masalah. Kadang-kadang anak-anak kita stres menghadapi problem-problem itu dengan berdoa, arahkan anak-anak kita berdoa bahwa mungkin kita tidak ketemu masalah, tetapi sesuai standar kita sebagai manusia, sesuatu masalah tak akan terpecahkan. Tetapi Tuhan punya 1000 cara dalam membantu kita menghadapi persoalan hidup kita. Nah, doa itu berbagi kasih sayang. Kemudian doa juga menyembuhkan, karena seperti Brother Sudes bilang dalam sesi saya ramah itu, obat mungkin bisa menyembuhkan, tetapi keyakinan kita kepada Tuhan jauh lebih kuat
efeknya bagi suatu penyakit yang kita terima. Kemudian memperkuat pikiran kita, fokus kita, maksudnya konsentrasi kita, dan kita percaya diri. Doa membuat kita percaya diri dalam melangkah karena ada Tuhan yang selalu bersama kita. Jadi kita tidak takut menghadapi apapun dengan memegang Tuhan dalam diri kita. Jadi dengan nama Tuhan kita siap menghadapi apapun. Nah, itulah nilai yang ingin kita tekankan pada diri anak-anak kita. Bagaimana Om Sairam? Oke, silakan next. Kemudian doa itu membuat kita rasa damai, rasa nyaman, rasa rileks, kemudian denyut jantung kita normal, lebih konsentrasi, daya ingat meningkat banyak sekali. Jadi anak-anak sejak kecil kita sudah harus perkenalkan dengan doa-doa sehingga mereka semakin besarnya nanti sudah hidup dalam doa. Oke, next. Nah, selain doa, bagian dari doa ini, teknik ini juga kata-kata mutiara. Jadi semakin banyak kata-kata positif yang kita berikan kepada anak-anak kita, itulah yang akan tersimpan di pikiran bawah sadar mereka. Sehingga kalau mereka menghadapi sesuatu, responnya itu adalah sesuai dengan apa yang tersimpan di bawah sadar kita. Jadi kita ketahui bagaimana iklan itu memakan kita ya. Kalau iklan kita masukkan banyak di pikiran bawah sadar, tanpa kita sadari kita percaya sama iklan dan melangkah kaki membeli sesuatu yang diucapkan dalam iklan-iklan tersebut. Nah, sekarang iklannya itu adalah berupa kata-kata positif yang kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Jadi kita ketahui betapa para pejuang bangsa kita zaman dulu bisa bebas dari penjajahan hanya karena semangat, hanya kata-kata motivasi yang didengungkan oleh para pemimpin beliau. Jadi dengan mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka. Maju terus, pantang mundur. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan semangat itu, dengan semangat kata-kata itu, mereka bangkit dan berjuang. Nah sekarang, kita manfaatkan kata-kata itu untuk memenuhi pikiran kita, pikiran anak-anak kita, sehingga respon kita terhadap apapun yang kita hadapi juga positif. Nah, kata-kata mutiara ini juga memberikan rasa damai, membantu berpikir positif, sama dengan doa tadi, meningkatkan rasa percaya diri, ketenangan, rendah hati, introspeksi, dan masih banyak lagi semangat. Semuanya itu kadang-kadang kita namanya kita masih belajar ya, sering kita up and down gitu, marah kadang ya, kesel, tapi dengan melihat misalkan kata-kata mutiara love all serve all, itu kan motonya suami yang luar biasa ya. Jadi setidak-tidaknya dari level marah kita 100 turun jadi 50 gitu. Demikian juga anak-anak kita yang kadang-kadang mereka ingin terlalu menonjol, misalkan bahwa kerjasama kurang, misalkan mereka bisa diberikan kata-kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bahwa kasihi semua, layani semua. Itu semua mesti kita sosialisasikan, familiarkan kepada anak-anak kita sejak sedini mungkin. Nah, menyampaikan kata-kata mutiara itu juga bisa kita kreasikan dengan berbagai cara, baik dalam lagu, baik dalam poster, dalam menggambar, dalam semua kegiatan yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Saya yakin Bapak Ibu malah jauh lebih kreatif dari saya dalam mengemas hal ini ya. Next, Kak Witri. Nah, ini Sairam agak slow ya. Misalkan ini, kita tuliskan kata mutiara, semoga ada kedamaian di dunia ini, dan semoga kedamaian itu dimulai dari diri saya. Jadi
ini penting sekali kata-kata seperti ini. Kadang-kadang kita mengharapkan orang lain, dia harusnya begini, dia harusnya begitu. Jadi kita tahu sesuatu dan kita lebih cenderung untuk mengharapkan orang lain melakukan sesuatu itu, kebaikan itu. Nah, kita diharapkan oleh suami bukan fokus kepada orang lain untuk menjadi begini dan begitu, tetapi kitalah yang harus terlebih dahulu untuk menjadi seperti apa yang suami inginkan. Nah, next Kak Sairam. Nah, ini misalkan, nah kata Mutiara ini powerful banget nih. Why fear when I am here? Kenapa takut bila aku ada di sini? Ini slide-nya mestinya ada suami di sini, tapi nggak tahu, mungkin saya lupa ya. Nah, suami mengatakan why fear when I am here. Jadi jangan pernah takut dengan apapun. Dengan menyebut suami, majulah majulah berperang gitu. Berperang melawan apa? Melawan ignorance, melawan sifat-sifat buruk di dalam diri, dan yakinlah suami akan membimbing kita. Next Kak. Nah, selanjutnya adalah teknik bernyanyi. Jadi dalam setiap kelas itu bernyanyi itu sepertinya nggak pernah ketinggalan. Apalagi kita di kelas Balfikas. Kalau yang saya tahu, semua kelas Balfikas itu dimulai dengan bajan ya. Jadi menyanyikan lagu bajan. Kita beruntung sekali karena kita bebas bernyanyi lagu bajan. Meskipun ada kelas seperti di Smile, saya tahu itu kita menghandle kelas dengan integrasi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi kita hanya bisa menyanyikan lagu sebatas lagu-lagu yang mengandung nilai. Tapi di Balfikas kita bebas menyanyikan lagu-lagu bajan di mana Tuhan selalu kita sebut, sehingga suamilah yang hadir di kelas kita langsung. Karena betapa powerfulnya tuh bajan itu. Ini kita benar-benar kelahiran yang sangat luar biasa, di mana kita dilibatkan dalam misi Bagawan di bidang pendidikan ini, dan beliau sudah membuat program yang begitu luar biasa. Kita bisa belajar dengan begitu bebasnya bersama Tuhan sendiri yang menjadi guru kita. Kita bisa bernyanyi lagu bajan, dan kelas Balfikas akan menjadi pondasi bagi anak-anak kita ke depannya untuk memahami bagaimana mestinya mereka memahami lagu-lagu bajan yang dinyanyikan. Setidak-tidaknya lagunya bisa dipahami apa maknanya. Mungkin lagu-lagu yang sederhana itu bisa mereka pahami. Bagaimana mereka juga belajar untuk bernyanyi bersama di dalam kelompok, tidak menjaga keharmonisan. Tanpa disadari, tidak perlu kita kasih tahu, mereka akan belajar untuk menyelaraskan diri dalam kelompok, tidak menjadi satu lebih tinggi dan yang lainnya rendah, semua bertumbuh bersama. Jadi dengan bernyanyi ini mereka akan terbiasa untuk saling membantu satu sama lain. Kemudian selain menyanyikan lagu bajan di kelas Balfikas, tentu banyak juga lagu-lagu yang mengandung nilai yang kita perkenalkan. Jadi dengan teknik bernyanyi ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada anak-anak, dan kumandangnya itu, gaungnya itu bisa mereka ingat sampai jauh setelah kelas berakhir. Nah, begitulah efektifnya teknik bernyanyi ini kita bawakan di setiap pelajaran Balfikas. Banyak lagu yang lagu-lagu umum bisa kita gubah menjadi lagu-lagu yang penuh nilai, dan kita guru mesti selektif, jangan sembarangan memperkenalkan lagu-lagu pada anak-anak kita, karena tujuan dari bernyanyi ini adalah di samping membawa kegembiraan, kerjasama, juga mesti menanamkan nilai-nilai. Nah, Kak, silakan, Sairam. Dengan bernyanyi ini melembutkan hati, menjaga keharmonisan, membawa kebahagiaan.
memperkuat daya ingat dan menunjang kesehatan. Bernyanyi itu kan membuat kita latihan pernapasan dengan gembira. Jadi saya jarang melihat orang bernyanyi sambil manyun ya. Kalau bernyanyi itu pasti tersenyum. Jadi kita itu otomatis akan gembira, dan kegembiraan itu membuat hormon endorfin katanya lebih dominan di dalam tubuh, dan kita akan jadi makin sehat. Nah, banyak lagu-lagu yang bisa kita gubah, di samping yang paling utama adalah lagu bacaan tadi. Banyak lagu juga bisa kita create di kelas-kelas kita. Nah, Kak Witri ada contoh lagu di sini yang kita bisa perkenalkan, tapi mungkin juga Bapak Ibu semuanya juga sudah familiar dengan lagu ini. Lagu PNK yang di YouTube gimana? Saira, kedengeran? Saira. Mungkin lagu kita sharingkan lagu yang di YouTube tadi. Perlu? Boleh Kak. Tadi saya juga tulis di presentasi juga ada lagu, nggak saya kirim ya? Kayaknya nggak ada nih. Ini yang ini maksudnya. Oke. Ini boleh. Oke, udah. Nah, nanti Kak Witri bisa share semua lagu PNK. Kalau ada Bapak Ibu yang belum punya, itu adalah koleksi lagu PNK yang bagus sekali. Nah, ini karena kita di kelas Balfikas, kita kan bebas mengekspresikan cinta kita kepada Begawan. Ini lagunya dari Uncle Jagadisan. Biasanya kita nyanyikan saat pentas di perayaan-perayaan tertentu. Bapak Ibu mungkin tahu lagu ini ya. I will love you more and more each day. I will love you, dear I, forever and a day, dan seterusnya. Kita punya bahasa Indonesianya, aku cinta padamu, oh Sai Baba, aku cinta padamu selamanya. Nah, seperti itu lagunya untuk membuat kita dan anak-anak kita semakin hari semakin cinta kepada Begawan. Nah, Kak Witri, next. Lagu, belum, oke. Sebelum ini, kita ada lagu, saya mungkin lupa juga nulis di sini, ada lagu yang digubah ketika ketika kita sharing PNK di Sekolah Masudirini di Semarang. Jadi lagunya gini, Bapak Ibu mungkin udah kenal juga lagunya. Teman, mari kita mencinta dengan teman yang beda pendapat. Teman, mari kita menghormat dengan teman yang beda agama. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, Om Swastiastu, dan Konghucu, Sancai-Sancai. Semua saudara kita. Jadi, seperti itu contohnya, kita bisa membuat lagu-lagu baru dengan penuh nilai-nilai. Nah, selanjutnya adalah teknik bercerita. Bercerita, Kak. Nah, tidak hanya anak-anak, sesuatu nilai yang disampaikan dengan metode bercerita itu sangat-sangat menarik. Sejak zaman dulu cerita disampaikan untuk memberikan nilai-nilai kepada kita semua. Dan suami memberikan kita ribuan cerita yang bisa kita ambil untuk kita cerna nilainya untuk kita sendiri maupun untuk anak-anak kita. Next, Kak. Jadi dengan bercerita itu mendorong rasa ketertarikan yang murni, mengembangkan kreativitas, membangkitkan imajinasi, memberikan inspirasi, memberikan humor, kegembiraan, dan kesenangan. Nah, tetapi kita sebagai guru sangat diharapkan untuk mampu menyampaikan cerita dengan baik. Next, Kak Witri. Jadi, dalam bercerita, kita benar-benar menghayati ceritanya. Jangan sampai nanti kita membaca cerita tapi tidak tahu apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Kemudian menyampaikan cerita secara langsung dengan suara yang jelas, tidak membaca. Pastikan guru tahu nilai yang terkandung dalam cerita. Komunikatif dengan siswa. Kadang-kadang anak-anak tidak perhatian. Ingat kita buat dia tertarik, kemudian siapkan alat peraga bila diperlukan, kemudian lakukan gerakan mendukung isi cerita. Sesuaikan intonasinya, kalau misalkan intonasinya lagi keras, ya kita bercerita dengan keras, kalau misalkan lagi lembut, ya dengan lembut. Nah,
sesuai dengan kelas yang kita handle, kita bisa memilih cerita-cerita yang sesuai dengan umur. Kalau misalkan umurnya sudah kelas grade 3 atau 4, mungkin cerita-cerita yang sudah agak dalam pemahamannya bisa kita berikan. Nah, sumber cerita banyak sekali. Next, Kak Witri. Sumber ceritanya banyak sekali. Jadi buku-buku saya itu pasti ya, Cina Kata. Jadi buku-buku inspiratif di luar saya juga banyak, pengalaman pribadi kita bisa kita ceritakan, yang penting mengambil nilai. Kemudian sekarang di zaman serba digital ini, kita bisa terkoneksi dengan suami setiap saat melalui YouTube. Jadi, Kak, ada lagi? Ada kita bisa klik itu. Oh, bukan. Yang tadi itu di bawahnya mestinya ada gambar YouTube, Twitter, di mana Radio Sai Global Harmony itu menyajikan banyak sekali cerita-cerita untuk kita semua. Sekarang sudah ada program Satya Tusai, di mana Bro Arawin Balasubramanyam dan Bro Prem Anos menceritakan tentang kehidupan suami dari kecil sampai suami Mahasamadhi. Itu tidak akan kita kehabisan cerita untuk kelas Balfikas kita. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, kitanya sendiri mesti sudah mendapatkan dan clear dengan value yang didapat dalam cerita tersebut dan menyampaikan ceritanya dengan menarik. Nah, salah satu contoh cerita misalkan nih momen suami, karena kita di kelas Balfikas kan suami aja sudah nggak selesai. Belum lagi sekarang ibu bapak bisa melihat sumber-sumber cerita seperti yang ditayangkan di media saya, ada Uncle Leon, ada cerita-cerita yang digarap oleh tim media saya itu juga luar biasa sekali. Kita bisa terhubung di sana untuk menambah koleksi kita dalam menyampaikan cerita kepada anak-anak. Nah, misalkan kita ceritakan saat suami, Sai Gita kan gajah kesayangan suami. Jadi gajah itu adalah gajah yang sejak kecil dipelihara oleh suami, di mana dia waktu itu sudah ditinggal oleh ibunya. Jadi suamilah yang merawat. Singkat cerita, suami begitu sayangnya dan seperti Sai Gita seperti terkoneksi terus dengan suami kemana suami mau datang itu dia sampai seperti punya radar dengan suami. Dan satu-satunya pemakaman yang dihadiri suami langsung dalam waktu yang cukup lama itu adalah pemakaman Sai Gita, dan suami, semua orang melihat betapa suami sedih sampai berkaca-kaca ketika Sai Gita meninggalkan raganya, dan suami yang mengatur semua prosesi itu. Ada seseorang yang kemudian bertanya kepada suami, sebegitu dekatnya Sai Gita kepada suami, pasti Sai Gita sudah menyatu dengan suami sekarang, kan begitu orang bertanya. Ternyata suami bilang tidak bisa, katanya. Sai Gita sungguh disayang oleh suami, tetapi dia tidak langsung menyatu dengan suami karena hanya melalui kelahiran sebagai manusia orang itu bisa bernyatu dengan Tuhan. Nah, cerita tersebut bisa kita garap bersama anak-anak kita, betapa bersyukurnya kita terlahir sebagai manusia. Karena dengan badan manusia inilah kita diberi kemampuan untuk meningkatkan kesadaran kita mencapai ketuhanan. Nah, model seperti itu salah satu ceritanya. Dan banyak lagi cerita-cerita di Cina Kata yang bisa kita ambil, di samping juga cerita-cerita lainnya. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu semuanya. Nah, saya lihat waktu kita sudah berjalan, masih ada satu materi lagi yang harus kita bahas. Nah, Bapak Ibu, saya hanya menyinggung sedikit tentang teknik yang kelima, yaitu kegiatan kelompok. Dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan kelompok atau bermain, banyak manfaat yang akan didapatkan dan nilai-nilai akan dengan cepat masuk ke dalam diri anak. Karena kalau anak next Kak, kalau anak pada umumnya dinasihati, dia akan lupa. Bila kita tunjukkan, dia mungkin ingat, tetapi bila dia dilibatkan, maka hanya dengan itulah dia akan mengerti. Nah, untuk kegiatan kelompok ini, lebih detail nanti Kak Witri yang akan sharing dengan kita semua, variasi kegiatan yang bisa kita lakukan.
Nah, secara umum kegiatan-kegiatan teknik-teknik pengajaran yang bisa dilakukan di kelas Balpikas itu seperti itu. Tetapi yang terpenting dari semua teknik yang kita lakukan, yang terpenting itu adalah bahwa kita semua sebagai guru memberikan teladan kepada anak-anak kita. Jadi apapun yang kita ajarkan, kita sendiri mesti menerapkannya. Dan suami juga mengatakan pendidikan adalah proses penyemaian. Kita harus menanam benih yang sehat dan kuat di ladang batin agar dapat memperoleh panen buah-buahan yang berharga secara berlimpah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesi kita untuk materi yang pertama tentang teknik pengajaran seperti itu, demikian. Jadi nanti di sesi tanya jawab, Bapak Ibu, saya harapkan sekali untuk sharing pengalamannya dalam menghandle kelas Balpikas selama ini. Nah, kita lanjutkan biar seperti kata Pak Dewo tadi, biar tidak dijeda, kita akan lanjutkan pendalaman sesi duduk heningnya, meditasinya. Kita langsung ya. Nah, Kak Witri tolong di-share. Iram sudah muncul ya? Belum. Belum? Oke. Sudah. Oh ya, sekarang sudah. Nah, Sairam, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi kita sekarang memperdalam materi meditasi, yaitu teknik pertama yang kita tadi bahas di 5 teknik pengajaran Balpikas. Nah, Sairam, ada yang belum unmute nih? Oke. Sairam, bisa terdengar nggih? Iya, terdengar, Bu. Silakan. Jelas. Nggih. Nah, kita sudah banyak sekali mendapat penjelasan dari Brother Suresh tentang betapa pentingnya kita melakukan meditasi dalam menjalani hari-hari kita. Dan meditasi inilah yang juga dipakai di dalam pengajaran Balpikas maupun di sekolah-sekolah Satya Sai dimanapun berada di seluruh dunia, baik di India maupun di luar India. Karena meditasi inilah yang menjadi inti dari keberhasilan program pendidikan nilai-nilai kemanusiaan itu. Demikian juga program Balpikas ini. Nah, next Kak Witri. Nah, Sairam. Oke. Bila permukaan danau tenang, maka kita bisa melihat, ibaratnya bila permukaan danau tenang, maka kita bisa melihat dasar danau atau bayangan pohon di sana. Demikian juga bila pikiran tenang, kita bisa melihat ke dalam diri dan mendapatkan kedamaian dan intuisi. Jadi begitu pentingnya kita melatih pikiran kita tenang agar kita bisa mendapatkan kedamaian dan intuisi, Nike. Jadi 2 jenis meditasi yang disarankan oleh Bhagawan untuk anak-anak itu adalah meditasi cahaya, kemudian nama dan rupa. Next, Kak. Oke. Meditasi cahaya ini paling dianjurkan oleh Bhagawan karena ini meditasi yang paling ringan. Tidak memerlukan guru tidak memerlukan guru khusus, semua bisa melakukannya. Nah, kenapa kita menggunakan cahaya? Karena cahaya itu bersifat universal dan bisa diterima oleh semua agama. Cahaya itu alami, lembut, dan aman. Cahaya menghilangkan kegelapan dan ketakutan, bersifat seperti kasih sayang yang tidak bisa habis bila dibagikan. Dan cahaya itu sebagai penunjuk arah. Bila kita tersesat, kita mohon cahaya. Kemana kita harus melangkah. Nah, itulah kita pakai cahaya. Kalau misalkan kita bayangkan pasir, gitu, misalkan boleh-boleh aja ya, tapi pasir juga habis kalau dipakai. Atau bayangkan makanan, gitu. Semuanya bisa habis.
Tapi cahaya itu nggak ada habisnya. Dan cahaya itu simbol keagungan yang diterima oleh semua orang. Next. Manfaatnya seperti tadi, sudah kita bahas singkat tadi, sangat banyak, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, ketenangan, dan rasa damai, mengendalikan diri, mengembangkan intuisi, dan kreativitas. Next. 3 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan meditasi itu adalah sikap tubuh, pernapasan, dan fokus pada pikiran. Nah, next, Kak. Om Sairam. Kak Witri. Sepertinya saya salah kirim ini deh. Hah? Oh ya? Sepertinya saya salah kirim materi deh. Begitu. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya. Oke. Sebentar. Oke. Tapi yang mana ini ya? Tapi tidak apa-apa, lanjut ini saja. Karena di situ, di materi yang satunya itu harusnya ada tentang teknik-teknik meditasinya. Oke. Nah, Kak Witri, balik lagi ke yang tadi. Oh, Sairam. Ini. Sebentar, maaf ya Bapak Ibu, sebentar ya, sebentar. Betul yang ini? Om Sairam. Om Sairam. Om Sairam. Om Sairam, maaf Pak. Sairam, nggak apa-apa, saya sebentar ya, sebentar. Nggih, Raris, Bu. Harus aku aja ya. Ya. Kak Witri. Sairam, Kak Witri. Ram, gimana? Sairam, Kak Witri. Memang materinya sih bukan yang ini, tapi kita bisa lanjut ya, karena waktu juga. Kak Witri lanjut aja, nggak apa-apa. Nanti Kak Lingganya itu juga siapin kalau sudah. Oke. Kalau sudah ini ya, kalau sudah ketemu. Nanti kita lanjut aja. Iya. Ini file yang lama saya kirim, tapi judulnya sama. Salah.
Oke, Sairam Kak Witri. Balik lagi ke tadi Kak Witri. Yang mana ini? Balik lagi ke tadi. Oke. Nah, yang tadi. Oke. Nah, yang ini. Oke. Sikap tubuh. Ya. Sebentar, nanti Kak Witri akan dikirimin oleh Kak Lingganya itu ya, lagi filenya ya. Kalau langsung juga nggak apa-apa, Lingga mau sharing di sana. Penting kalau biar mudah. Tapi ada di komputer yang satunya masalahnya. Iya udah. Oke. Nah, Sairam, 3 hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan meditasi itu adalah sikap tubuh. Jadi penting sekali kita mengontrol tubuh kita karena di dalam kalau tubuh kita tidak selalu bergerak, tidak tenang, tidak mungkin kita membuat pikiran kita tenang. Jadi sikap tubuh dulu yang harus kita perhatikan, di mana kita menuntun anak-anak kita untuk duduk yang tegak, tetapi rileks, dengan kepala tidak terlalu mendongak, juga tidak terlalu menunduk. Nah, kemudian sikap tangan, biasanya kita minta anak-anak kita itu untuk menaruh tangannya di atas lutut, di mana ibu jari menyentuh ujung telunjuk. Nah, kita ibaratkan bahwa ibu jari kita itu adalah Tuhan, dan telunjuk kita adalah ego kita. Jadi Tuhan itu mengendalikan ego kita. Kemudian jari-jari yang lainnya itu adalah sifat-sifat kita, Sattvam, Rajas, Tamas, yang dikendalikan. Jadi tidak bisa menguasai kita. Nah, itulah sikap tubuh yang baik, tegak, dengan punggung lurus, dengan kepala tidak terlalu mendongak, dan kita biasanya juga perlu bantuan media di depan kita, yaitu cahaya tadi. Kita tatap sejenak cahaya itu, kemudian kita pejamkan mata, dan bayangkan cahaya itu masuk. Nah, setelah sikap tubuh kita baik, kemudian kita atur nafas kita. Jadi kita tidak langsung tiba-tiba bisa meditasi atau duduk hening cahaya ini bila kita belum kontrol nafas kita. Suami menyarankan kita untuk tenangkan diri, atur nafas, ucapkan so, kemudian hum. So, hum. So, hum. Nah, setelah tenang, baru kita mulai, kita fokus pada pikiran kita. Jadi kita bayangkan cahaya, kita memberikan pekerjaan kepada pikiran itu dengan membayangkan cahaya. Jadi cahaya itu kita bayangkan mendekat menuju ke dahi kita pertama, di dahi kita di antara kedua alis, cahaya itu kemudian masuk ke kepala kita, menerangi kepala kita. Nah, ketika cahaya masuk menerangi kepala kita, maka kita bayangkan pikiran yang baik memenuhi kepala kita, segala kegelapan sirna. Kemudian cahaya itu turun perlahan melewati leher menuju ke hati kita. Kita bayangkan di hati kita ada setangkai bunga teratai yang masih kuncup. Jadi cahaya itu menyentuh teratai di hati kita sehingga mekar perlahan-lahan menjadi mekar sempurna, indah sekali. Sairam, Mbak Dek. Sairam, Pak Dewa, Sairam dengar saya? Sairam, nggih. Oh, memang Budek Sumerininya yang ini ya, kayaknya ada masalah ya sinyal. Sairam, Mbak Dek. Om Sairam. Mbak Dek, unmute dulu Mbak Dek. Sairam, maaf. Oh, nggih. Jadi dari tadi saya bicara. Oh, Tuhan. Maaf, saya masih. Oke, sejak dari kapan ya?
Enggak, tadi Sejak dari ada lag gitu sinyalnya. Kemudian kayak dari sikap duduk, Bu. Dari sikap tubuh, sikap tubuh. Ya, Saira, maaf. Laris. Oke, dari sikap tubuh, nggih. Nggih. Sikap tubuh, harus saya ngulang banyak ya. Sikap tubuh kita harapkan anak-anak kita bersama kita duduk dengan tenang, sikap duduk tegak, tidak terlalu punggung lurus, kepala tidak terlalu mendongak dan tidak terlalu menunduk. Jadi sikap tubuh yang tegak tetapi rileks. Kemudian kita atur pernafasan. Suami mengatakan kita untuk mengucapkan so, ham, saat menarik napas so, saat keluarkan napas ham. Kita bernapas dengan tenang, dalam, dan teratur. Kemudian kita fokus pada pikiran, di mana pikiran kita mulai membayangkan cahaya. Jadi sebelumnya kita bisa lihat dulu cahaya di depan kita, kemudian bayangkan cahaya itu mendekat, menuju ke dahi kita dan berada di antara kedua alis, kemudian cahaya itu masuk ke kepala kita, memenuhi kepala kita, dan kita hanya berpikir yang baik, kemudian segala kegelapan sirna, di mana ada cahaya, maka kegelapan sirna. Cahaya itu turun perlahan-lahan menuju ke hati kita, dan dibayangkan di hati kita ada setangkai bunga teratai, yang menyentuh teratai di hati kita sehingga mekar perlahan-lahan, hati kita tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Kita pancarkan cahaya itu menerangi kedua tangan kita, sehingga tangan kita hanya melakukan hal-hal yang baik. Kemudian cahaya itu menerangi kedua kaki kita hanya melangkah ke tempat-tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, kita melangkah dengan penuh percayaan diri. Kemudian cahaya itu naik lagi perlahan menuju ke mulut dan lidah kita, sehingga kita hanya bicara hal-hal yang baik, kita tidak menyakiti hati siapapun. Kemudian cahaya itu menerangi telinga kita sehingga kita hanya mendengarkan hal-hal yang baik. Dan selanjutnya cahaya menerangi mata kita sehingga kita hanya melihat hal-hal yang baik. Kemudian kembali ke kepala, kita bayangkan kepala kita dipenuhi cahaya. Kita bayangkan cahaya itu memancar kepada semua anggota keluarga kita, kemudian kita pancarkan juga pada semua orang, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kita pancarkan cahaya kepada semua orang, pada seluruh alam semesta ini diliputi cahaya, dan kita berada di tengah-tengah cahaya. Cahaya berada di hati kita adalah cahaya. Jadi, itulah step-step singkatnya dalam melakukan meditasi cahaya ini. Dan Saira, poin terpenting di dalam meditasi cahaya, Saira, lanjut Bu. Saya buka yang dikirim sama Lingga yang terbaru. Ini lagi. Ya, salah juga Witri. Ada di komputer lain, nggak apa-apa Witri, lanjut. Nggak apa-apa, lanjut aja ya. Memang jadi kita nggak ini. Nah, itu inti step-step dari meditasi cahaya yang biasa kita lakukan dengan anak-anak kita. Jadi tidak mesti meditasi cahaya bisa kita lakukan dalam waktu lama, bisa juga sedang, bisa juga sedikit, tapi setidak-tidaknya 5 menit itu saran Bhagavat. Berdoa dan meditasi cahaya dalam waktu 5 menit untuk mengajak anak-anak kita fokus, itu sudah cukup. Tapi kalau mereka sudah mengerti, bisa diperpanjang lagi waktunya. Oke, next Kak Witri. Saira. Nah, dampak dari duduk hening terhadap tingkah laku banyak sekali. Jadi banyak sifat-sifat buruk yang bisa menghilang, seperti emosi, stres, mengambil keuntungan dari orang lain, kekhawatiran,
agresif, ketakutan itu bisa menghilang. Ini adalah hasil penelitian dari Fair University, kata Dr. Jim saya begitu ya. Kemudian efisiensi kerja, kepercayaan diri, dan konsentrasi satu lagi itu meningkat. Oke, Kak Witri, next. Terhadap daya ingat, meditasi cahaya itu memiliki dampak yang luar biasa sekali. Jadi ini untuk peningkatannya besar sekali. 1 tahun meditasi meningkat daya ingatnya sampai 40%, kemudian 2 tahun 60%, kemudian 3 tahun meningkat sampai hampir 70%. Nah, ini adalah penelitian dari Abrams University of California. Nah, sekarang duduk hening ini atau meditasi ini juga diterapkan di banyak sekali sekolah, bukan hanya sekolah saya saja. Jadi kita pernah dengarkan bagaimana Pak Madirasto sharing langsung di sekolah negeri, SMK Negeri 1 Sawan itu, yang dulu hanya sebagai SMK pelarian, sisanya ke sana, namun sekarang karakter anak-anaknya berubah karena pengaruh dari meditasi cahaya ini. Next, Kak Witri. Nah, terhadap waktu bereaksi, jadi bila seorang itu melakukan meditasi cahaya, waktu bereaksinya itu sangat cepat. Jadi cepat dan efektif sekali. Jadi begitu, ini penelitian-penelitian yang dilakukan di Shaw and Cobb University. Wajarlah sekarang bila ini menjadi tren di dunia pendidikan. Next, Kak Witri. Nah, oksigen yang dikonsumsi dengan meditasi itu jauh lebih sedikit malah dibandingkan saat tidur. Jadi ternyata meditasi itu lebih efektif daripada tidur. Ini kalau nggak salah di First University juga ya, saya nggak tulis di sini, maaf ya. Next, Kak. Sairam. Nah ini, tinggal ini boleh? Iya. Ya, Sairam. Ya. Nah, Sairam, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ditanya apa yang kita cari dalam hidup ini, ternyata semua sepakat yang kita butuhkan adalah kedamaian atau kebahagiaan. Dan kedamaian itu tidak bisa kita dapatkan dari luar diri kita. Kedamaian itu hanya ada di dalam diri, dan semua harta, jabatan, kekuasaan apapun bukanlah sumber dari kedamaian. Nah, suami mengajak kita semua untuk mencari kedamaian itu di dalam diri kita melalui teknik-teknik yang beliau berikan di dalam pembelajaran Balfikas ini. Dengan melakukan meditasi cahaya, maka dan meditasi-meditasi lainnya, apapun teknik-teknik duduk hening yang bisa diberikan, maka kedamaianlah yang kita harapkan akan muncul di dalam diri kita. Kita ketahui suami sering mengatakan bahwa kedamaian yang ada dalam individu akan membawa kedamaian pada keluarga. Kedamaian pada keluarga akan membawa kedamaian bagi masyarakat. Kedamaian masyarakat akan membawa kedamaian bagi dunia. Nah, next Kak Witri. Slide terakhirnya tadi. Jadi Bapak dan Ibu guru yang luar biasa, yang sudah familiar dengan semua teknik dan sudah menerapkannya selama ini, suami sering mengatakan bahwa seberapapun kita mengetahui teknik-teknik, teori-teori dalam pengajaran, namun bila kita tidak melakukannya, maka itu hanya akan menjadi omong kosong belaka. Suami tidak, anak-anak tidak akan tersentuh dengan apa yang kita sampaikan. Jadi hanya dengan menjadi contoh, dengan menerapkan apa yang kita lakukan, barulah kita bisa menyentuh hati anak. Tujuan dari seluruh program ini sebetulnya, program Balfikas ini, bukanlah kita mendidik anak saja, tetapi kita diberikan kesempatan oleh suami
untuk belajar dan mentransformasi diri. Jadi kitalah yang paling pertama diberikan kesempatan oleh suami untuk semakin dekat dan selalu terhubung dengan pegawan. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sharingkan pada malam ini. Saya minta maaf atas kekurangannya dan juga kesalahan teknis yang terjadi. Saya harapkan Bapak Ibu memaklumi dan mari kita sharing bersama. Saya juga ingin sekali mendengar sharing-sharing dari Bapak Ibu, pengalaman-pengalamannya dalam mengajar Balfika selama ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Sairam, Bunda Made Sumarini, terima kasih sudah menyampaikan materi luar biasa. Ya, beliau sudah menyampaikan 2 materi pertama tentang metodologi pengajaran Balfikas, di mana sudah tadi menjelaskan 5 langkah ya, 5 teknik. Yang kedua, pendalaman metodologi meditasi, lebih mengkhususkan tentang meditasi cahaya. Ini luar biasa. Kalau yang pertama itu tadi tentang metodologi, kalau memang itu dilaksanakan tidak ada anak-anak yang membosankan, pasti akan selalu aktif dan menyenangkan. Sekali lagi terima kasih. Diingatkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun sharing, silakan di chatting nanti pada bagian akhir setelah penyampaian materi dari Siswistri dan Bro Lingga Iswara, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi diingatkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing-sharingnya di chat. Selanjutnya saya persilakan Siswitri dan Bro Lingga Iswara, mungkin silakan mengatur berbagi siapa yang lebih dulu untuk tampil, dipersilakan ya. Dengan materi pendalaman metodologi grup Balfikas. Ya, beliau berdua ini sama-sama guru Balfikas dari Jakarta. Silakan, Sis. Siapa lebih dulu? Ya, Om Sairam, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Dewa. Raris. Setuju tiga-tiganya Begawan Jakarta. Om Sairam, Bapak dan Ibu sekalian, brother and sister. Kebetulan ini saya sama Bro Lingga akan menyampaikan materi metodologi yang terakhir, yaitu grup aktivitas atau kegiatan berkelompok. Karena hasil survei, berdasarkan hasil survei, kegiatan kelompok dan grup aktivitas inilah yang diminta. Jadi hari ini kami diminta berbagi di sini. Sebenarnya karena di sini sudah kelas pemantapan, saya yakin sekali semua kreatif. Jadi sebenarnya ini hanya bukan berarti kami lebih tahu. Jadi kami hanya di sini berbagi yang sudah kami lakukan. Nanti kami harap ketika sesi diskusi kita sama-sama saling berbagi. Mungkin di setiap SSG, di setiap daerah, atau juga ini ada sister kita dan dari Ismail di PNK pasti punya anak-anaknya, ada kegiatan anak-anak yang membuat mereka sangat antusias gitu, mungkin bisa dibagi sehingga kita bisa bertukar. Oke, sebentar saya akan share screen dulu. Sairam, mudah-mudahan terlihat. Berikut adalah metodologi kelima, yaitu kegiatan berkelompok atau grup aktivitas. Terkadang banyak orang ya menyamakan bahwa kegiatan kelompok atau grup aktivitas ini hanya permainan gitu ya, identik dengan permainan, tapi sebenarnya semata-mata tidak gitu aja, tidak hanya permainan. Oke, tapi mohon maaf nih, slide saya nggak sekeren Mbok Dek tadi. Jadi, saya akan awali dengan sebenarnya ini kalau Bapak Ibu sudah baca buku
buku handbook yang sudah di-share oleh tim pendidikan. Ini ada yang kami ambil karena memang ini loh, kenapa sih, kenapa metodologi, salah satu metodologi yang dipakai kegiatan berkelompok atau grup aktivitas, ternyata memang berasal dari kutipan dan sabda-sabda suami sendiri. Seperti yang ini, yaitu beliau berkata, aku menyarankan engkau untuk memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas dan metode yang engkau gunakan di kelas Balfikas untuk memekarkan bakat yang hakiki dalam diri anak-anak, meluaskan kemakmuran negara dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Ini dikutip dari Divine Guidelines Balfikas ya. Nah, jadi dalam kutipan ini bahwa ditekankan bahwa 5 pilar ajaran Begawan adalah intinya adalah semua adalah cinta kasih, dan cinta kasih bisa membawa kesatuan, kerjasama, dan berbagi kebahagiaan. Jadi untuk menemukan cinta kasih ini, salah satu aktivitas yang bisa mengakomodasi adalah kegiatan berkelompok atau grup aktivitas ini. Salah satu sabda suami juga yaitu tekankan pentingnya kebersihan fisik, makanan satvik, dan aktivitas kelompok yang melibatkan saling bantu-membantu. Engkau juga harus berusaha menanamkan kemandirian dengan mendorong mereka untuk percaya kepada diri mereka. Ini Wejangan Begawan, 31 Desember tahun 84. Aktivitas yang melibatkan saling bantu tersebut akan membimbing anak-anak secara terus-menerus kepada berbagi pengalaman dalam mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan dalam simbolis. Jadi, grup aktivitas inilah adalah suatu metode yang bisa mengakomodasi, membantu juga mengintegrasikan nilai-nilai positif dalam ajaran suami. Nah, ini saya yang tadi saya jelaskan di depan, saya sudah rangkumkan di sini ya. Jadi metode ini jadi kenapa metode ini di mana metode ini membuat anak-anak bisa saling berinteraksi dan otomatis akan berlatih dan mengintegrasikan nilai-nilai itu dalam metode ini dan menumbuhkan nilai-nilai ajaran suami dalam diri mereka. Nah, kalau ini kebetulan memang ada beberapa sumber karena dari buku psikologi anak, yaitu dalam kegiatan kelompok ini bisa melibatkan 3 cara belajar anak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ada 3 cara belajar anak pada umumnya. Jadi anak-anak itu bisa memiliki salah satu dari ketiga ini, bisa kedua dari ketiga ini, atau ketiga-tiganya. Jadi ada visual, auditory, dan kinestetik. Ini akan saya jabarkan nanti berikutnya, di slide berikutnya. Saya akan menjelaskan dulu manfaat kegiatan kelompok bermain. Sebenarnya sudah sangat jelas dalam buku yang sudah di-share dalam tim pendidikan itu, namun saya hanya merangkumkannya saja, dan mungkin ada beberapa yang saya tambahkan juga terkait dengan informasi terkini ya. Jadi dari kegiatan bermain ini bisa mendorong keterampilan fisik, sosial, emosional, dan intelektual. Kemudian anak-anak juga bisa berlatih untuk berpikir kreatif, keberanian memutuskan sesuatu ketika melakukan kegiatan, membentuk moral yang baik otomatis karena di sana mereka bisa berlatih dimasukkan, diintegrasikan nilai-nilai ajaran suami. Tentunya harapannya memang untuk membentuk moral atau karakter yang baik, membangun kerjasama, membentuk kecerdasan, karena identik dengan bergerak, menyehatkan badan tentunya, otomatis mereka olahraga, berlatih untuk percaya diri, dan membuat bahagia. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada 3 gaya belajar anak. Yaitu pertama adalah visual. Jadi anak-anak senang lebih mudah mendapatkan informasi dengan cara visual. Nah, jadi ciri-cirinya adalah seperti ini, berikut. Dalam belajar mereka memahami dengan melihat. Jadi gambar ya, mereka suka membuat catatan, diagram atau gambar, atau senang dengan bentuk PowerPoint yang bergambar seperti ini ya. Tapi saya rasa sih rata-rata kebanyakan anak senang dengan pembelajaran visual ini. Nah, mereka suka melihat instruksi tertulis atau
diperlihatkan cara melakukan sesuatu. Mereka mungkin kesulitan mengingat apa yang mereka dengar, kecuali mereka dapat melihat sesuatu untuk membantu mereka memahami. Nah, biasanya anak visual ini, yang visual sejati ya, anak visual sejati mereka adalah observer. Jadi mereka itu lebih agak sulit beradaptasi, tapi mereka lebih senang mengamati dulu, kemudian ketika mereka sudah nyaman dengan, udah comfort dengan lingkungannya, mereka akan lebih lepas, begitu ya kurang lebih untuk ciri-ciri anak yang dengan cara belajar visual. Nah, kemudian ada anak yang cara belajarnya dengan gaya auditori, jadi dia tidak mencatat, tidak apa, tapi dia hanya mendengar, tapi dia sudah paham. Kadang-kadang ada anak yang kayaknya tidak mencatat atau tidak aware gitu, tapi ternyata mereka ketika menjelaskan bisa karena dia gaya belajarnya dengan gaya auditori. Jadi mereka mungkin tidak begitu mudah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika semuanya ditulis dan ingin seseorang menjelaskan apa yang harus dilakukannya. Jadi lebih senang Halo, Sairam. Sairam, ya? Gimana, Pak? Sairam? Sairam, hilang suaranya. Iya. Oh ya? Sayang tes Sairam. Om Sairam, sudah masuk? Om Sairam? Sairam kedengeran?